Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Baik, siang ini saya akan coba membahas kasus Subang. Saya akan coba bahas begini. Lupa saya. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan sahabat yang sudah subscribe, penonton, juga komentar di channel YouTube saya. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki yang banyak, berlimpah dan juga barokah, juga diberikan kesehatan kepada semua keluarganya. Amin ya robbal alamin. Kita juga doakan kedua almarhumah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Kita support terus kepolisian di Indonesia, khususnya Polda Jabar, supaya bisa cepat mengungkap kasus ini. Baik, saya akan coba membahas apakah sekolah yang dinaungi oleh yayasan, apakah sekolah dibina saya lupa lagi namanya, apakah sudah berjalan. Nah, informasi yang saya dapat bahwa sekolah itu sudah berjalan, ya, bahwa sekolah yang ada di daerah Sadang Serang itu sudah berjalan. Informasi yang saya dapat demikian. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, siapakah pengurus-pengurus yang ada di sekolah tersebut? Kemudian, siapakah yang guru-guru yang ada di sana? Siapakah karyawan-karyawan yang ada di sana? Tentu kita akan cari tahu. Dan saya mendapatkan informasi bahwa orang-orang lama, karyawan-karyawan lama itu kembali bekerja di sana. Ada yang jadi guru, ada yang juga merangkap di bagian dapur dan administrasi dan sebagainya. Itu yang saya dapat informasi bahwa kembali lagi bahwa sekolah sudah berjalan kembali, malah katanya sedang lagi ujian kalau tidak salah informasi yang saya dapat. Nah, begini. Kalau misalkan karyawan-karyawan lama kembali menjadi karyawan di sekolah tersebut, setelah 1 tahun berlalu, kasus ini berjalan, pertanyaannya adalah kenapa? Nah, ini pertanyaannya ya. Kenapa saksi yang terperiksa di kasus Subang, yaitu yang adanya di karyawan sekolah tersebut, yaitu ada Danu, kemudian Wahyu, Kosasi, Opik, berempat, ini kenapa tidak menjadi karyawan kembali? Ya. Pertanyaan pertama adalah, apakah keempat orang tersebut dipecat oleh pihak yayasan atau pihak karyawan atau pengurus di yayasan tersebut atau sekolah tersebut? Apakah keempat orang itu dipecat? Pertanyaannya. Nah, tentu ini kita harus cari tahu apakah memang dipecat, apa dikeluarkan, ya. Kalau misalkan tidak dipecat, tidak dikeluarkan, kenapa yang 4 orang ini tidak kembali ke tidak kembali ke sekolah kembali, ya? Itu jadi pertanyaan. Dan ini sedikit serius. Kenapa? Karena kalau misalkan tidak dipecat, harusnya secara ini harusnya dia bisa kembali lagi ke sekolah tersebut, ya, sebagai karyawan, atau minimal adalah adanya konfirmasi atau adanya silaturahmi terhadap sekolah tersebut. Gini, kan itu karyawan. Keempat orang ini karyawan kan, Danu, Wahyu, Topik, Kosasi itu karyawan di sana. Minimal adalah mereka harusnya secara etika mereka harusnya berkomunikasi dengan pihak yayasan terhadap pengurus yayasan. Oke, bisa jadi kalau untuk Danu bisa jadi karena Danu memang sempat ada bermasalah dengan Pak Yosep. Ada masalah karena sempat ribut masalah BAP, ya, yang tidak ditandatangani. Mungkin dia takut atau gimana, ya. Tapi seharusnya tidak takut, harusnya. Nah, justru dengan 4 orang ini tidak datang ke yayasan, tidak silaturahmi ke yayasan atau kepada pengurus, ini menjadikan pertanyaan. Apalagi sekarang sekolah itu sudah dibuka. Nah,
Atau apakah tidak ada undangan dari pihak yayasan bahwa untuk dipanggil kembali? Ini juga harus dipertanyakan juga ya kepada pihak pengurus atau yayasan, apakah sudah dipanggil kembali apa tidak keempat orang tersebut? Ya, itu pun harus jadi pertanyaan. Karena kenapa? Kalau misalkan mereka tidak ada permasalahan, tidak ada apa-apa, harusnya secara etika, secara normally, harusnya mereka juga bisa berkomunikasi, datang kepada yayasan, minimal datang kepada Pak Yosep atau kepada Kang Yoris untuk menanyakan kelanjutannya. Terlepas dari mereka apakah sudah dapat pekerjaan lagi atau belum. Tetapi harusnya, karena memang pada saat itu, setelah kejadian itu tidak ada lagi pertemuan-pertemuan di yayasan, di sekolah, selangkah baiknya memang pada saat itu harusnya berkomunikasi. Karena yang saya dapat informasi bahwa pasca kejadian, keempat orang ini termasuknya ya tidak pernah datang ke Pak Yosep, tidak pernah bersilaturahmi ke Pak Yosep, ke Kang Yoris. Nah, ini pun jadi pertanyaan, kenapa? Ada apa? Gitu kan? Kalau secara normally harusnya kan silaturahmi, karena mereka adalah pegawai dan bukan sebulan 2 bulan mereka jadi pegawai di sana, ya. Artinya kan ada hubungan baik seperti itu. Masalah ada ketidakharmonisan kan itu kan lain masalah, tapi minimal harusnya mereka ada komunikasi seperti itu. Nah, sampai setahun ini tidak ada komunikasi. Dan ini jadi pertanyaan, kenapa demikian? Kenapa? Karena kita membandingkan adalah dengan karyawan yang lain. Karyawan yang lain sudah masuk dalam yayasan tersebut, yaitu mereka sudah sudah bekerja lagi. Katanya malah informasi yang saya dapat mereka sudah ujian di sana, ya, sudah melakukan ujian. Berarti ada kegiatan di sekolah tersebut. Nah, justru itulah yang kita harus cari tahu, karena memang saya belum mendapatkan informasi. Kalau Danu, memang kalau saya dapat informasi dia sudah tidak mau lagi kerja di yayasan. Ya mungkin karena ada percekcokan dan lain sebagainya seperti itu kali ya. Kalau untuk Wahyu jelas susah dihubungi. Untuk Topik dan untuk Opik dan ini tidak tahu entah di mana ya keberadaannya. Tapi yang jelas bahwa jangan sampai nanti masyarakat mempunyai indikasi. Jangan-jangan. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita bukan menggiring, tetapi justru menjadi pertanyaan, kenapa mereka tidak mau berkomunikasi dengan Pak Yosep, di mana mereka adalah sebagai karyawannya, anak buahnya, anggotanya, ya. Minimal ada datang ke Kang Yoris untuk berkomunikasi masalah kelanjutannya. Terlepas dari mereka sudah punya pekerjaan, minimal adalah ada silaturahmi. Karena mereka kan bekas pegawainya. Nah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.